pembelajaran kita siang hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang para pejuang-pejuang PTN ya, yang sebentar lagi tinggal menghitung hari lagi teman-teman akan melaksanakan SNBT UTBK gitu ya. Dengan harapan semoga apa yang teman-teman pelajari itu bisa teman-teman serap dan bisa teman-teman aplikasikan dalam UTBK nantinya seperti itu. Untuk pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yang pertama harapan kita semoga pembelajaran kita ya, karena aku mengampu dua pembelajaran nanti ya. Sekarang kita masuk ke literasi bahasa Indonesia dulu ya. Baru nanti jam setengah empat kita akan bertemu lagi dengan subtes PPU seperti itu. Nah, dengan harapan semoga apa yang aku sampaikan bisa teman-teman cerna dan paham akan maksud dari setiap pembelajaran ini, dan juga semoga nanti pas di UTBK juga teman-teman bisa menjawab soal dengan sebaik-baiknya, menjawab soal dengan sebenar-benarnya gitu ya. Dan yang ketiga semoga juga teman-teman di dalam uh, nanti pas pengumuman hasil gitu ya, teman-teman bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, yaitu bisa masuk PTN impian masing-masing seperti itu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Untuk sesi jam 1 sampai setengah 3 nanti kita akan sama-sama membahas tentang literasi bahasa Indonesia. Oke, aku izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat teman-teman untuk share screen nanti? Cek, apakah sudah terlihat? Oke, sudah ya. Oke. Oke, literasi bahasa Indonesia ini kita akan membahas terkait dengan paket 9 gitu ya. Paket 9 yang sudah teman-teman isi gitu ya. Di sini ada sekitar ya 30 nomor. Insya Allah kalau waktunya cukup kita akan sama-sama membahas 30-30-nya. Oke, seperti biasa metode pembelajaran aku ya, bisa aku langsung jawab atau bisa nanti aku lempar ke teman-teman untuk dijawab di kolom chat seperti itu. Oke, nomor satu di sini dikatakan hal yang menyebabkan resapan air tidak berfungsi optimal. Ah, apa nih hal yang sebab dari kenapa dia tidak berfungsi secara optimal ya? Ini pasti resapan air ini nggak berfungsi itu pasti ada alasannya. Kenapa gitu kan? Nah, alasannya itu kalau teman-teman baca secara teliti gitu, alasannya berada di paragraf 2 ya. Di paragraf 2 ini ya aku tandain dulu. Hal itu bisa terjadi kata dia lantaran maraknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan, perumahan dan keperluan lainnya. Itu pula yang mengakibatkan resapan air tidak berfungsi secara optimal ya. Dadang Dadang memaparkan sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk menjadi cadangan, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Saat 70% air hujan itu tergenang di permukaan, sebelumnya dialirkan hingga ke lautan. Otomatis hanya 30% yang meresap terangnya, padahal idealnya tidak semua air hujan dialirkan ke sungai. Malahan akan lebih baik jika air hujan tersebut ditampung. Nah, kenapa kita tahu yang D? Di sini ada kata-kata tidak berfungsi optimal. Nah, kita cocokkan di sini ada juga tidak berfungsi secara optimal. Sehingga kita sekarang uh, tinggal mencari. Mencari apa? Mencari sebab kenapa dia tidak berfungsi secara optimal. Jawabannya adalah yang B. Tidak adanya cadangan air oleh warga masyarakat. Coba diperhatikan baik-baik.
baik gitu kan di kata-kata saat 70% air hujan itu tergenang di permukaan sebelumnya dialirkan hingga ke lautan. Otomatis hanya 30% yang meresap terangnya. Padahal tidak semua air hujan dialirkan ke sungai, malah akan lebih baik jika air hujan tersebut ditampung. Jadi di sini permasalahannya memang karena uh, kurangnya air hujan yang meresap ke tanah gitu. Seperti yang terkutip di dalam kata-kata ini. Nah, kita ngomongin yang gini Lutfi, oke. Ya, di sini dikatakan berarti kan kurangnya peresapan. Ya, kurangnya peresapan berarti tidak ada cadangan air oleh masyarakat juga gitu di situ. Jadi ada korelasinya. Jadi sebab yang paling utama kenapa dia nggak optimal adalah karena kurangnya air hujan yang eh, meresap ke tanah, sehingga akibatnya berakibat terhadap tidak adanya cadangan air oleh warga masyarakat. Sebabnya karena itu. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B, didasarkan pada paragraf kedua ini. Gitu ya. Di sini dikatakan penampungan air hujan, ya kan salah. Padahal di situ penyerapan bukan penampungan. Alih fungsi hutan, apalagi krisis air berkepanjangan, ya. Ini juga nggak ada korelasinya. Kebiasaan masyarakat yang boros. Nah, ini nambah yang A itu tambah tidak ada hubungannya sama sekali. Seperti itu. Oke, kita masuk soal nomor 2. Berdasarkan teks tersebut, cadangan air di dalam tanah seharusnya, nah, cadangan air di dalam tanah seharusnya, coba diperhatikan baik-baik di dalam 3 paragraf ini. Kalau teman-teman baca teks tersebut menyatakan bahwa cadangan air seharusnya didapatkan dari air hujan yang turun dan meresap ke dalam tanah. Oke. Air hujan nih di paragraf 1 bisa ya kan bahwa air tanah ini adalah cadangan air itu didapatin harusnya atau selayaknya dari air hujan yang turun dan meresap ke dalam tanah. Nah, apa tujuannya? Untuk cadangan dan kebutuhan sehari-hari. Nah, dinyatakan lagi, ditegaskan lagi oleh paragraf kedua ini. Ya. Dadang memaparkan sebagian besar air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk menjadi cadangan. Akan tetapi yang terjadi malah sebaiknya. Ya. 70% air hujan itu tergenang di permukaan sebelumnya dialirkan hingga ke lautan. Ya. Dari kata-kata tersebut kita tahu akhirnya jawabannya adalah yang A. Sebagian besar dan air hujan, ini kata-katanya agak rancu sih. Sebagian besar dan air hujan yang turun ke bumi. Sebagian besar air hujan turun ke bumi mungkin ya. Itu di sini nih. Dadang memaparkan air hujan semestinya meresap ke dalam tanah untuk menjadi cadangan. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Di situ berarti sebagian besar air hujan turun ke bumi. Oke, di situ dikatakan. Ya, sebagian besarnya di ini nih. Ya, saat 70% air hujan itu tergenang di permukaan, berarti air hujan itu sedang turun ke bumi. Nah, ini perlu teman-teman bedakan perbedaan antara ya, ini berlaku sebenarnya bukan hanya di soal-soal literasi bahasa Indonesia, ada di PU ya. Kata kata sebagian, kata seluruhnya, dan kata beberapa. Ini bisa juga yang seluruhnya ini atau setiap atau semua. Kita perlu membedakan 3 jenis kata ini. Sebagian, seluruhnya atau setiap atau semuanya, dan kata beberapa. Kalau kita ngomongin kata beberapa, ya, kalau kita ngomongin kata beberapa, pasti itu dikit doang.
Dikit, beberapa orang melihat aku, berarti dikit doang yang melihat kamu, gitu. Kalau sebagian itu setengah, kalau seluruhnya berarti semua. Oke, contoh misalkan aku punya angka dari 1 sampai 10. 1 sampai 10. 10 itu adalah seluruh atau setiap atau semua. Sedangkan 5 ya berarti sebagian. 5 berarti sebagian ya. Misalkan eh saat aku punya adik, misalkan aku punya adik 10 misalkan. Aku punya adik 10, ceweknya 5, cowoknya 5. Nah, berarti itu sebagian jatuhnya. Persentasenya adalah 1/2 atau 50%, 50%. Bagaimana keberadaan dari angka 6 sampai 9? Nah, 6 sampai 9 keberadaannya adalah sebagian besar. Keberadaan angka 2 sampai 4 bagaimana? Sebagian kecil atau beberapa, ya. Jadi 2 sampai 4 itu beberapa. 6 sampai 9 itu sebagian besar. 2 sampai 4 itu bisa juga sebagian kecil, ya. Ini perlu membedakan antara sebagian besar, sebagian kecil, sebagian, seluruhnya, sama beberapa. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan ya, kalau teman-teman baca gitu di kalimat saat 70% air hujan. 70% itu berarti kan 7/10. Berarti dia ada dikata sebagian besar. Betul nih. Sebagian besar ini melambangkan 70%. Air hujan yang turun ke bumi. Tergenang di permukaan. Berarti kalau tergenang di permukaan, berarti air hujan itu sudah turun ke bumi. Secara logika. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita masuk soal nomor 3 ya. Silakan teman-teman untuk dijawab soal nomor 3. Menurut bacaan di atas, pembuatan sumur imbuhan itu seharusnya apa? Silakan soal nomor 3. Ya teman-teman, nomor 3 jawabannya apa? Silakan. Oke, ada yang jawab A. Yang lain? Oke, beda-beda ya. Ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Silakan yang lain, aku masih tunggu jawabannya.
Oke, ya, mari kita bahas untuk soal nomor 3 ini. Ya. Menurut bacaan di atas, pembuatan sumur imbuhan itu seharusnya bagaimana? Ya kan? Coba kita perhatikan lagi paragraf ketiga. Nah, semua ada di paragraf ketiga ini. Ya. Berdasarkan paragraf 3, kalau teman-teman baca, pembuatan sumur resapan, pembuatan sumur imbuhan kan ada di sini nih ya. Menurut pengamat lingkungan ya, menurut pengamat lingkungan ini dengan membuat penampungan air hujan, warga bisa mengelola air baku secara mandiri. Belum lagi pembuatan sumur imbuhan yang terhitung mudah dan sederhana harus bisa dilakukan setiap anggota masyarakatnya. Ya, Dadang berharap penggunaan air tanah besar-besaran bisa diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang maksimal pula. Hal itu agar air hujan bisa meresap dan menjadi cadangan air demi terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Coba kita lihat dan analisis yang A. Mudah dilakukan dan dikoordinasikan oleh instansi terkait. Ingat, coba diperhatikan kata-kata mudah di dalam paragraf ketiga. Kata mudah dan sederhana ada di sini dong nih. Ya. Yang mudah dan sederhana harusnya bisa dilakukan setiap anggota masyarakat. Ya. Berarti semua masyarakat dilibatkan. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin instansi terkait di sini salah ya, subjeknya bukan instansi terkait tapi oleh setiap anggota masyarakat di situ, bukan ngomongin instansi terkait. Oke, membutuhkan upaya keras warga masyarakat. Jawabannya adalah yang B. Membutuhkan upaya keras warga masyarakat. Coba dilihat lagi misalkan di sini. Menurut pengamat, dengan membuat penampungan air, warga bisa mengelola. Ya, kalau kita ngomong ini, warga bisa mengelola, berarti hak dia untuk mengelola. Ya. Belum lagi pembuatan ini mudah dan sederhana. Harusnya bisa dilakukan setiap anggota masyarakat. Ini juga. Ini kan murah, sederhana, harusnya bisa dilakukan setiap anggota masyarakat. Jadi di sini masuknya ke dalam eh, kata-kata masyarakat lagi. Ya. Berharap menggunakan air tanah besar-besaran bisa, Dadang berharap penggunaan air tanah besar-besaran bisa diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang maksimal pula. Hal itu agar air hujan bisa meresap menjadi cadangan air demi terpenuhnya masyarakat, kebutuhan masyarakat. Nah, di sini ya, di sini Dadang hanya sebagai fasilitator ya. Dadang itu siapa? Mantan pengurus Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Tapi dia nggak mengerjakan dan nggak mengeksekusi hal tersebut. Eksekusinya diambil dari paragraf 3 yang akhir-akhir itulah. Dadang berharap ya penggunaan air tanah besar-besaran bisa diikuti dengan pengelolaan lingkungan yang maksimal pula. Hal itu agar air hujan bisa meresap. Jadi penggunaan air tanah bisa diikuti pengelolaan lingkungan. Pengelolaan itu dilakukan oleh masyarakat. Ya, di sini warga bisa mengelola air baku secara mandiri. Berarti warganya itu punya kewajiban untuk apa? Untuk mengelola air baku. Jadi upaya yang paling keras di sini dalam masyarakat. Karena dia harus mengelola air baku secara mandiri, ya kan? Air tanah basah-basahan, penggunaan air tanah besar-besaran tanpa memperhatikan lingkungan yang maksimal. Jadi dia di sini harus memperhatikan ya aspek pengelolaan lingkungan. Jadi sesuai dengan jawaban yang B. Butuh upaya keras dari warga masyarakat untuk bisa membuat sumur imbuhan tersebut. Oke, aku rasa clear. Nomor 3 kita masuk soal nomor 4.
Oke, mengenai benar salah. Monggo teman-teman dijawab di kolom chat mengenai benar salah dalam nomor 4 ini. Misalkan langsungnya BB SBB, SBBBB atau BSB BSB gitu. Intinya tolong untuk menjawab benar dan salahnya di soal nomor 4 ini. Silakan. Oke, baru satu orang nih yang jawab. Yang lain ada? Baru ada yang jawab SB, SBB. Yang lain ada yang mau jawab silakan. Aku tunggu jawaban teman-teman. Oke, di sini ada yang SB, SBB. Oke, kita coba bahas dulu ya.
Kebutuhan air bersih bisa dikurangi ya. Kebutuhan air bersih bisa dikurangi dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Nah, ini jawabannya salah ya. Karena kalau teman-teman baca gitu ya, kebutuhan air bersih tidak bisa dikurangi ya seiring dengan pertumbuhan penduduk. Jadi kebutuhan air bersih nggak bakal bisa dikurangin. Tapi di sini kok pernyataannya bisa dikurangi. Seperti itu. Kita lanjut yang pernyataan dua. Lebih banyak air hujan yang terbuang ketimbang air yang meresap ke tanah. Pernyataan ini benar ya. Benar nih. Karena di teks, kalau teman-teman baca, itu ada 70% air hujan yang tergenang di permukaan sebelumnya dialirkan hingga ke lautan ya. Hanya 30% yang meresap. Jadi 70% yang tergenang, 30%-nya yang meresap. Jadi lebih banyak yang terbuangnya. Lebih banyak terbuang yaitu 70%-nya terbuang nih, ya kan? Jadi jawabannya yang pernyataan dua adalah benar. Lanjut. Pembuatan sumur resapan harus diawasi oleh pemerintah ya. Di sini kalau teman-teman baca ya kan di pernyataan ketiga ini salah jawabannya. Karena kenapa? Ya, warga dapat membuat penampungan air hujan atau sumur imbuhan secara mandiri atau bisa secara sendiri-sendiri tanpa ada pemerintah bisa gitu. Ngapain harus ada pemerintah ngawas-ngawasin segala gitu. Padahal sendiri aja sudah bisa. Alih fungsi lahan menyebabkan krisis air pada masa kemarau. Betul ya? Ya, karena alih fungsi lahan berakibat terhadap tidak berfungsinya saat kemarau terjadi kekeringan dan saat musim hujan maka terjadi banjir. Kita lanjut soal yang terakhir, banjir disebabkan air tanah yang tidak meresap. Benar juga ya. Karena kurangnya resapan air hujan itu berakibat terhadap banjir pada musim hujan. Jadi jawabannya adalah S, B, S, B, B. Seperti itu ya. Oke, kita masuk soal nomor 5. Ya. Pernyataan tidak sesuai. Kalau kita ngomongin pernyataan tidak sesuai, lagi-lagi di sini perlu untuk melakukan penyaringan. Penyaringan dari mana? Penyaringan dari pilihan A, B, C, D, E-nya. Kita lihat dulu, analisis dulu gitu ya. Depresi mempunyai kemiripan dengan stres. Betul ya, depresi punya kemiripan dengan stres. Ya, punya kemiripan bukan berarti dia nggak punya perbedaan. Punya kemiripan berarti ya kayak bedakan kembar sama mirip. Kalau mirip itu kayak dia masih punya apa, perbedaan sedikit-sedikit gitu ya. Di kalimat pertama juga dijelaskan. Meskipun gejala dan efeknya hampir mirip. Jadi dia punya kemiripan di situ. Jadi nomor 5 itu yang ada sesuai. Yang B, stres juga merupakan masalah kesehatan mental. Ya, padahal kalau teman-teman perhatikan ya, di dalam teks ini cuma ngomongin depresi doang yang merupakan kesehatan mental. Gitu. Depresi merupakan masalah kesehatan mental. Udah, tapi stres dia nggak ada ngomongin satupun tentang kaitan stres dengan kesehatan mental. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Stres merupakan kesehatan mental. Ya, tolong teman-teman bedakan, tolong banget teman-teman ini harus bisa keluar dari pengetahuan teman-teman di luar. Ya walaupun B ini secara pengetahuan benar gitu ya. Stres adalah masalah kesehatan mental, tapi di teks ini nggak ada kata-kata yang menyebutkan bahwa stres adalah masalah kesehatan mental. Ya, seperti itu teman-teman.
Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kita masuk soal nomor 6. Kalimat manakah yang menggunakan kata maknanya kalimat manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras dengan kata memicu? Ya. Memicu itu apa sih? Memicu itu berarti kayak eh memicu itu kayak apa? Pemantik atau akibat yang timbul gitu kan. Atau bisa juga penyebab, sorry, penyebab yang akan timbul nanti. Bedakan penyebab dengan akibat. Kalau penyebab itu sebelum masalah, kalau akibat adalah setelah terjadinya masalah. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Yang E. Pemecatan ketua partai itu menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi. Ya, sinonim kata memicu itu kan menyebabkan. Dasar katanya sebab. Kalau misalkan memicu, dasar katanya picu. Kata memicu memiliki arti menarik, picu, menggerakkan sesuatu yang akhirnya berakibat membahayakan. Ya. Jadi memicu itu sama dengan menyebabkan. Jadi awal dari masalah itu apa? Ya. Awal dari masalah pemecatan ketua partai ini menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi. Jadi di sini dikatakan eh, gelombang demonstrasi ini terjadi karena adanya pemecatan ketua partai. Jadi sebabnya adalah dari pemecatan ketua partai. Kalimat dua juga betul tuh, kalimat dua ya. Depresi merupakan masalah kesehatan mental umum yang dapat menyebabkan periode kesedihan ya. Berarti di sini depresinya ini adalah sebabnya. Sedangkan akibatnya periode kesedihan yang berkepanjangan dan memicu pikiran bunuh diri. Ya. Hati-hati teman-teman, bukan berarti di sini ada kata-kata menyebabkan otomatis setelah kata menyebabkan menjadi kata sebab, enggak. Ini tetap kata akibat. Sebabnya adalah di awal sebelum kata menyebabkan. Sama. Ini sebab ya. Ini sebab, ini akibat gitu. Bukan berarti ini akibat, ini sebab, bukan. Tapi kebalik, yang ininya sebab, yang ininya akibat. Pemecatan ketua partai terjadi karena ya pemecatan ketua partai itu menyebabkan terjadinya gelombang demonstrasi. Gelombang demonstrasi sebabnya karena kenapa? Karena pemecatan ketua partai seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Berikut ini langkah untuk membayar tiket TJ melalui GoPay kecuali. Nah, coba kita lihat teks. Ini lagi-lagi teman-teman harus bisa teliti dalam membaca teks gitu kan. Nah, untuk menjawab soal nomor 7 kita perlu memperhatikan soal nomor 3, paragraf nomor 3 ini. Sementara itu CEO GoPay Hans mengatakan kerjasama ini berlangsung untuk jangka panjang. Ada kemungkinan juga untuk tahap selanjutnya lewat kolaborasi ini masyarakat bisa membayar tiket Jaklingko lewat GoPay. Dia juga mengatakan penggunaan pembelian tiket TJ bayar pakai GoPay cukup mudah. Pengguna bisa langsung masuk ke aplikasi dan pilih bayar pakai GoPay. Habis itu muncul QR untuk tap in dan tap out. Ya. Jadi di sini bisa kita katakan ya, tap in ada, tap out ada, pilih menu bayar pakai Gojek ada, masuk ke aplikasi Gojek ada. Jadi jawaban yang tidak tepat di sini adalah yang C, pilih menu isi ulang. Kenapa? Karena di sini ada kata kecuali. Dan pilih menu isi ulang berarti sama aja kan top up ya. Jadi top up misalkan top up GoPay. Di sini padahal di sini nggak ngomongin tentang top up GoPay. Oke, kita masuk soal nomor 8. Monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 8 di kolom chat. Silakan.
Yo, soal nomor 8, soal gampang ini, soal tipe mudah ini. Kalau kita lihat kata-kata 820 ribunya, silakan. Baru dua orang yang jawab, yang lain. Oke, ya. 820 ribu orang itu apa di sini nih? Ya, jadi udah kita notice saya di paragraf 4 ini kan. Adapun untuk tarifnya dijelaskan dia masih sama ya, itu 3.500. Mengatakan adanya kerjasama ini bisa menciptakan layanan transportasi umum yang lebih mudah dan murah. Apalagi kata dia pengguna Transjakarta tercatat sebanyak 820 ribu orang per hari. Berarti jawabannya adalah yang D. Menggunakan Transjakarta setiap hari. Dibuktikan sama yang mana? Sama kata-kata per hari. Nah, kalau yang B, dimudahkan transaksi dalam membeli tiket Transjakarta. Kata dimudahkan ini agak rancu, ya. Ibaratnya kemudahan itu kan dia hanya bisa dirasakan, ya kan? Dan di sini belum ada kata-kata eh, mudah, cuma di sini doang ya. Mengatakan adanya kerjasama ini bisa menciptakan layanan transportasi umum yang lebih mudah dan murah. Oke, apalagi kata dia pengguna Transjakarta tercatat sebanyak 820 ribu orang per hari. Jadi ini benar-benar kalian tinggal teliti aja karena informasinya cuman copy paste saja seperti itu. Coba yang D ya. Kita masuk soal nomor 9. Silakan teman-teman dijawab soal nomor 9. Yo, soal nomor 8 dijawab. Soal nomor 8. Soal nomor 9, sorry. Monggo dijawab soal nomor 9. Keunggulan penggunaan sistem MLFF. Monggo untuk dilihat di teks.
Oke, banyakan yang jawab E sama D. Ada yang jawab E, ada yang jawab D. Berdasarkan teks tersebut, keunggulan penggunaan sistem MLFF adalah, coba diperhatikan baik-baik di paragraf pertama. Oke, Menteri PUPR Basuki mengatakan penerapan sistem MLFF atau transaksi tol non-tunai akan mulai diterapkan penuh. Terkait MLFF jadi kapan mulai diberlakukan, itu rencananya diberlakukan, kata dia, dalam rapat raker dengan Kemenhub. Namun sebelum penerapan, tol ini akan dilakukan uji coba yang dijadwalkan pada Juni eh, tahun depan. Uji coba MLFF tol ini baru dilaksanakan di ruas tol Bali. Ya, di sini kan dinyatakan bahwa MLFF MLFF itu adalah transaksi tol non tunai nirsentuh, ya, sehingga penggunanya tidak perlu. Nah, kita perlu memperhatikan di kata ini, transaksi tol non tunai nirsentuh, berarti pengguna nggak perlu keluar dan membayar dengan kartu tol elektronik. Jadi pengguna tidak perlu keluar, hanya ya udah tap saja gitu, hanya tinggal uh, namanya juga nirsentuh gitu kan. Jadi jawabannya adalah yang E. Pengguna tidak perlu turun dari kendaraan saat memasuki jalan tol. Karena sesuai dengan keunggulan MLFF. Bagaimana dengan yang D? Pengguna tidak perlu membeli alat EOBU terlalu kejauhan. EOBU itu. EOBU itu cuma ada di paragraf terakhir misalkan. Teknologi yang membuat alat pembaca tidak perlu ada. Ketika kendaraan berada di gardu jalan tol, alat itu akan terbaca melalui sistem di satelit. Perangkat yang digunakan pada transaksi tertentu adalah EOBU. Ya, jadi alat untuk transaksinya adalah EOBU. Ya, ngapain juga beli alat EOBU? Kurang kerjaan banget gitu kan. Jadi EOBU itu bukanlah sesuatu hal yang tidak perlu, emang nggak seharusnya, bukan tidak perlu, tapi emang bukan kewajiban kita gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut nomor 10 ya. Nomor 10 ini ngomongin tentang kata nir sentuh. Nir. Nir itu kita perlu tahu, nir itu adalah kata tanpa. Nir itu tanpa sentuhan. Ibaratnya kayak gini. Jaringan nir kabel. Berarti tanpa kabel. Nggak perlu ada kabel tuh. Jaringan wifi misalnya. Wifi antara HP aku ke routernya gitu kan. Itu kan nir kabel. Tidak ada sambungan kabel sama sekali. Jadi tanpa kabel. Nah, kalau nirsanto berarti tanpa kita harus menyentuh atau tanpa sentuhan. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita masuk soal nomor 11. Oke, silakan teman-teman untuk dijawab mengenai benar salah di soal nomor 11 ini. Silakan.
Oke, SB, SSB. Banyakan SB, SSB ya yang DM ke aku. Mari kita bahas untuk soal nomor 11 ini. Ya, MLFF mulai uji coba di Indonesia pada awal tahun 2023. Ya, akan mulai diuji coba di Indonesia pada awal tahun 2023. Coba kita perhatikan yang ini ya. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan MLFF atau transaksi tunai Indonesia itu akan dimulai diterapkan pada Desember 2023. Mulai diterapkan penuh, ya kan? Terkait MLFF, jadi kapan mulai dibangun itu rencananya diberlakukan Desember 2023. Kata dia bersama dengan Menhub. Jadi jawabannya adalah yang salah. Karena kenapa? Di sini Desember 2023. Kalau Desember 2023 implikasinya terhadap akhir tahun 2023. Jadi ini salah. Masih terdapat gardu tap-in pada masa transisi MLFF. Betul ya? Coba di situ dinyatakan eh, masih terdapat eh, gardu tol elektronik pada masa transisi yang pada masa transisi ke MLFF tetap ada gitu gardu tol elektroniknya di sini ya. Uji cobanya masih transisi karena masih ada yang harus tap. Nah, jadi jawabannya betul ya. Pengguna mobil harus berhenti sesaat agar mesin berhenti. Pengguna mobil harus berhenti sesaat agar mesin dapat mengirim data satelit. Ya, jawabannya adalah salah. Karena kenapa? Ya, faktanya pengguna jalan tol tidak harus menghentikan kendaraannya di gerbang tol. Ya, dibuktikan sama yang mana gitu kan di sini. Jelas dia menambahkan MLFF adalah proses pembayaran tol tanpa berhenti yang berarti pengguna tol tidak harus menghentikan kendaraan di gerbang tol. Ya. Jadi di sini dikatakan harus berhenti. Jadi salah ya. Lanjut. Nomor berikutnya. Teknologi MLFF serupa dengan yang ditemukan pada RFID. Betul ya? Ya, karena kenapa? Karena sejatinya teknologi MLFF ini berbeda dengan yang teknologi RFID karena RFID sorry sorry. Sebentar. Teknologi MLFF serupa dengan yang ditemukan pada RFID. Salah ya. Ini salah, sorry. Salah karena sejatinya teknologi MLFF ini berbeda dengan teknologi RFID pada paragraf terakhir gitu kan. Sehingga yang membuat RFID ini membuat alat pembaca tidak perlu ada di setiap tempat karena memakai satelit. Seperti itu. Jadi salah. Dan yang terakhir, diharapkan pada akhir tahun 2023 masa transisi MLFF telah berakhir betul ya. Karena pada Desember 2023 akan mulai diterapkan penuh ya. Di sini akan mulai diterapkan penuh ya. Di situ. Jadi jawabannya adalah ya betul. Ya, jadi SB SSB. Oke. Oke, kita masuk ke nomor 12. Kata apresiasi pada paragraf pertama memiliki arti. Nah, apresiasi kita lihat. Apresiasi ini ya. Apresiasi artinya apa ya? Kita mau nggak mau itu gampang lah penghargaan. Erick Thohir memberikan penghargaan kepada 2022 guru. Kalau kejutan enggak, pemenangan, perlombaan, tunjangan juga enggak. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya. Erick Thohir itu siapa? Ini paling gampang. Erick Thohir adalah Menteri BUMN di sini. Ya kan? Ini tinggal bagaimana kemampuan teman-teman dalam membaca teks.
Oke. Oke, soal yang seperti ini aku kasih lagi kepada teman-teman. Monggo untuk dijawab teman-teman. Soal salah benar di nomor 14. Silakan. Oke, ada BSBBS, ada BPNS. Oke, kita bahas dulu ya. 2022 PNS diberikan penghargaan oleh Menteri BUMN. Ya, di sini oke, oke. Ini tricky ya teman-teman. Tricky banget yang pernyataan pertama. 2022 pegawai negeri sipil diberikan penghargaan oleh Menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Hati-hati teman-teman. Ya, di sini ngomongnya 2022 guru ya, bukan 2022 PNS. Ya, hati-hati bahwa enggak semua guru itu PNS. Ya, enggak semua guru itu PNS. Dan di sini dia nggak dijabarkan guru PNS, guru ini PNS atau bukan, nggak dijabarkan di sini apakah guru ini PNS atau bukan, sama sekali tidak ada penjabarannya ya.
Jadi jawabannya adalah salah. Karena ada juga guru yang P3K, ya. Ada guru yang PNS, ada guru yang P3K gitu kan. Guru honorer, ya. Bedakan guru honorer dengan guru PNS. Ada dua jenis, tapi di sini dijabarkan 2022 guru gitu. Oke, kita masuk yang program bakti magang, program bakti BUMN berfokus pada pemberdayaan guru. Nah, di sini juga salah ya. Karena di sini dikatakan kalau teman-teman lihat ini bukan hanya untuk guru saja ya. Tapi di sini untuk pemberdayaan guru. Padahal program bakti BUMN ini meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, beasiswa, dan pemberdayaan tenaga pendidik atau guru. Jadi guru itu adalah salah satunya. Masih banyak penggunaan-penggunaan dari program bakti BUMN ini. Jadi yang pernyataan dua juga salah. Kita masuk pernyataan ketiga. Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kemendikbudristek. Itu ya. Bentar. Kementerian BUMN kerjasama dengan Kemendikbudristek serta Dinas Pendidikan dalam acara magang bakti BUMN. Betul ya? Ini diwujudkan di sini nih. Ya. Menyampaikan terima kasih. Ya, berarti serta Dinas Pendidikan dalam acara bakti BUMN. Betul. Program bakti BUMN dilakukan untuk memberdayakan guru dan tenaga pendidikan. Betul juga. Ya, salah satunya kan balik lagi ke pemberdayaan guru. Tapi kalau di sini ada kata-kata berfokus. Padahal fokusnya bukan hanya untuk guru, tapi ada infrastruktur. Yang bikin salah ada di sini di kata-kata berfokusnya ini. Kalau di sini, ini menjadi benar. Karena dilakukan untuk memberdayakan guru dan tenaga pendidikan. Ini ngomongin tujuan, bukan fokusnya. Bedakan fokus dengan tujuan dari program bakti BUMN. Jadi ini benar. Lanjut. Program bakti BUMN hanya dilakukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Hati-hati teman-teman. Coba perhatikan lagi di paragraf ke eh, paragraf pertama, itu kan. Paragraf pertama dikatakan bahwa ada Lampung, ada Sumsel, ada Sumut, ada Jabar, ada Maluku, ada NTT. Jadi di situ banyak, bukan cuma ngomongin Jawa dan Sumatera, tapi ada NTT, ya, ada Maluku. Itu kan beda pulau dengan kita. Pulau Nusa Tenggara sendiri. Gitu. Jadi jawabannya salah untuk soal nomor 14. Jadi yang benar adalah SSBBS. Ya, SSBBS. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya. Berdasarkan teks ya, mengapa sejumlah 100 orang berunjuk rasa di gedung MPR, DPR atau DPD Senayan, Jakarta Pusat? Ya, di sini dikatakan kenapa 100 orang ini ya berunjuk rasa di depan gedung MPR. Jawabannya adalah yang A. Menuntut penyelesaian kasus gagalnya serah terima unit apartemen Meikarta. Di sini nih, di paragraf kedua. Nah, sekitar 100 orang yang tergabung dalam perkumpulan komunitas peduli konsumen Meikarta berunjuk rasa di gedung MPR. Mereka memohon kepada DPR guna membantu menyelesaikan gagalnya serah terima unit apartemen dan menuntut uang mereka dikembalikan. Jadi jawaban yang A ini sudah tepat ya. Karena ada di sini nih. Mereka memohon kepada DPR guna membantu menyelesaikan gagalnya serah terima unit apartemen dan menuntut uang mereka dikembalikan. Ya, ya. Kita masuk soal nomor 16. Mayoritas. Mayoritas berarti sebagian besar, oke, betul. Umumnya betul, biasanya betul, lazimnya betul. Jawabannya adalah seluruhnya. Ya, ingat yang kata aku tadi katakan, seluruhnya
sebagian besar ya kan, eh, itu satu arti gitu kan. Umumnya, sorry, umumnya biasanya lazimnya sebagian besar itu satu arti dengan mayoritas. Tapi kalau seluruhnya, ya balik lagi ke konsep tadi, 1 sampai 10, 10-nya itu seluruhnya. Sedangkan 6 sampai 9 itu adalah sebagian besar. Contoh aku katakan begini, di Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Muslim atau beragama Islam. Apakah seluruh penduduknya beragama Islam? Enggak. Tapi umumnya, biasanya, lazimnya beragama Islam. Sebagian besar agama Islam, tapi bukan berarti dia seluruhnya beragama Islam. Seperti itu. Oke, soal nomor 17. Oke, soal nomor 17. Benar-benar salah lagi nih ya. Kita coba bahas satu-satu. Para pembeli Meikarta meminta pengembalian uang atas unit apartemen. Benar ya? Kalau teman-teman baca di teks tersebut gitu kan, ya. Pembeli unit apartemen Meikarta pengen uangnya dikembalikan yang sudah dibayarnya dia, ya. Pengen uangnya dikembalikan di sini nih. Pengembalian uang yang sudah dibayarkan. Ah, tuntutannya. Jadi betul ya. Lanjut, nomor 2. Proyek Meikarta wilayah Cikarang Timur digarap oleh PT Lipo di Cikarang Timur. Coba perhatikan di sini, proyek yang berada di Cikarang Timur itu digarap oleh anak usaha LPCK yaitu Mahkota Sentosa Utama. Jadi jawaban yang ini ya, yang nomor yang pernyataan 2 ini salah ya. Karena seharusnya oleh anak perusahaannya, yaitu siapa? Ya, uh, PTMSU seperti itu. Lanjut, pihak penggarap Meikarta akan menyelesaikan proyek tersebut sesuai prosedur. Ya, ada atau tidak nih sesuai prosedur? Betul ya. Di sini dikatakan PT MSU ya berkomitmen, mereka menurut keterangan perusahaan mereka tetap mematuhi aturan yang ada termasuk putusan pengadilan. PT MSU senantiasa memenuhi komitmen dan menghormati putusan homologasi yang mengikat bagi MSU. Jadi di sini dikatakan berarti ya si pihak yang menggarap mekarta ini akan menyelesaikan sesuai dengan prosedurnya. Jawabannya betul. Lanjut, pihak pengadilan pengadilan memenangkan pihak pembeli mekarta dalam sidang. Hati-hati. Di sini dia tidak dikatakan di dalam teks bahwa siapa yang menang, siapa yang kalah, tidak ada yang disebutkan. Nah, di sini tidak sama sekali dinyatakan ya apakah pihak pembeli unit ini atau pihak penggarap yang menang. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah di dalam teks ini karena sama sekali tidak ada uraiannya. Jadi jawabannya salah. Termasuk terakhir, PKPM bekerja sama dengan DPR untuk menyelesaikan gagalnya serah terima ya unit apartemen Meikarta. Ya, salah ya. Karena kenapa? Di sini salah. Karena PKPM di sini ya mengadu kepada DPR untuk minta bantuan, bukan ya bekerja sama, tapi dia mengadu. Bedakan mengadu, mengadu kan atas bawah. Berarti ada misalkan eh, misalkan kalian sebagai kakak dan adik kalian nangis gara-gara kakaknya. Pasti adik ini akan mengadu kepada yang lebih atas, yaitu siapa? Pada orang tua. Jadi hubungan hubungan mengadu dengan kerjasama, mengadu itu atas bawah. Kalau kerjasama itu samping kanan ke samping kiri, gitu kan? Padahal di sini memohon kepada DPR. Jadi ibaratnya ada hubungan atas bawah. Kalau kerjasama hubungan kanan kiri. Jadi salahnya ada di kata memohon dan bekerja sama. Ya.
Jadi jawaban nomor 17 salah. Kita masuk soal nomor 18. Oke, silakan teman-teman dijawab soal nomor 18. Silakan teman-teman dijawab soal nomor 18 terkait dengan alasan dibalik dibukanya kembali rute Melbourne Bali. Silakan. Oke, nomor 18. Berdasarkan teks tersebut, kenapa ya dibukanya kembali rute Melbourne Bali? Di situ dikatakan ya tepatnya di paragraf kedua. Ya, jadwal penerbangan dengan Melbourne Bali dilayani dengan frekuensi sebanyak 1 kali. Kembali dilayaninya rute Melbourne. Ini melengkapi rute dari dan menuju Australia yang kedepannya akan dioptimalkan pasca pandemi. Ya. Intinya adalah di kata-kata pasca pandemi ini, fase pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Berarti dia membuka keran wisatawan Australia, asal Australia pasca pandemi. Ada kata pasca pandemi dan dilanjutkan di paragraf di kalimat berikutnya. Dirut Irfan Saputra bilang bahwa hal ini selaras dengan langkah pemerintah yang tengah menargetkan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara menuju Indonesia di tahun 2023. Di situ dikatakan jelas gitu kan bahwa dia memaksimalkan kalau misalkan kita ngomongin yang misalkan ini kan ada yang jawab menggenapkan rute internasional dari dan menuju Australia. Ini bukan merupakan ini bukan merupakan uh, yang ini bukan merupakan sebabnya, bukan alasannya. Kembali dilayaninya rute Melbourne Bali PP ini melengkapi rute. Jadi kondisi sekarang lengkap, itu doang. Tapi apakah gara-gara lengkap itu jadi dibuka? Enggak. Pasti ada alasan di balik itu. Alasannya adalah untuk membuka keran wisatawan mancanegara ya menuju Indonesia di tahun 2023 pasca pandemi dari dan menuju Australia. Jadi di sini membuka keran wisatawan asal Australia gitu. Dari dan menuju Australia. Jadi aku bold nih keyword-keyword biar teman-teman paham. Dari dan menuju Australia pasca pandemi dan mancanegara menuju Indonesia di tahun 2023. Jadi otomatis kenapa dibuka kembali Melbourne untuk membuka keran wisatawan asal Australia pasca pandemi. Seperti itu.
Kita lanjut. Kata frekuensi pada paragraf kedua memiliki makna apa? Frekuensi. Nah, ini aku rasa udah setiap dari SD teman-teman sudah mengenal kata frekuensi. Frekuensi berarti pengulangan yang berkali-kali, ya. Jadwal penerbangan Garuda Indonesia dengan rute Melbourne yang dilayani dengan frekuensi sebanyak satu kali. Berarti perulangan yang berkali-kali sebanyak satu kali setiap minggu. Jadi pasti ada PP, ada PP satu kali, ya, minimal banget satu kali setiap minggunya pengulangan, ya, pengulangan yang berkali-kali. Intinya frekuensi itu kan diulang-ulang terus. Itu. Kita masuk soal nomor 20. Ya. Berdasarkan teks tersebut, standar biaya pangan makanan bergizi ditetapkan oleh. Nah, kita cari kata-kata standar biaya pangan aja. Ditetapkan oleh siapa? Ternyata kalau teman-teman baca di dalam teks ini, ya kan, tepatnya di kata-kata di sini nih, ya. Mayoritas masyarakat Indonesia diketahui tidak bisa mengakses makanan bergizi. Hal ini terjadi karena harga pangan yang relatif mahal. Berdasarkan harian Kompas, ya, dikeluarkan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang adalah sebesar 22.126 per hari atau 663.791 per bulan. Harga tersebut berdasar standar komposisi gizi healthy, ya, diet basket yang juga digunakan oleh organisasi pangan, ya. Kita berdasarkan kepada subjeknya siapa? Si FAO, organisasi pangan dan pertanian. Jadi standar yang menetapkan itu adalah FAO dengan biaya sebesar itu ada 68% atau 183,1 juta orang Indonesia yang tidak mampu memenuhi biaya tersebut. Itu, ya. Jadi jawabannya adalah yang FAO. Kita masuk soal nomor 21. Kata porsi pada paragraf 3 memiliki arti porsi. Jadi, porsi pada paragraf ketiga. Gizi seimbang artinya menu dengan porsi seimbang. Ya, porsi itu berarti kita akan ngomongin sepiring makanan. Bang, somainya satu porsi. Berarti somainya sepiring makanan tersebut, gitu kan? Kayak gitu. Jadi jawabannya yang B. Sepiring makanan. Oke, kita masuk soal nomor 22. Monggo teman-teman untuk dijawab soal nomor 22. Silakan.
Oke, ada yang jawab SSBSB. Oke, kita coba lihat ya satu-satu. Eh, Komposisi gizi healthy diet basket dapat dipenuhi 183,7 juta orang Indonesia ya. Di sini jawabannya salah. Oke, coba kita perhatikan dulu baik-baik ya. Komposisi gizi healthy diet basket tidak mampu dipenuhi oleh 183, 183,7 juta di sini. Dengan biaya sebesar itu, ada 183,7 juta orang tidak mampu memenuhi biaya tersebut. Jadi yang ini salah. Lanjut. Provinsi Sulbar menempati posisi penduduk yang tidak bisa mengakses makanan sehat ya tertinggi. Ya, coba diperhatikan di sini NTT lah yang tertinggi. NTT sebesar 78%, sedangkan Sulbar sebesar 69%. Berarti ini juga salah. Ya, kalkulator biaya pangan yang dikembangkan oleh tim Food Price for Nutrition dari Tufts University Amerika Serikat digunakan di Indonesia. Betul ya? Kalau teman-teman perhatikan di dalam teks gitu, bahwa kalkulator biaya pangan dikembangkan oleh namanya tim riset Food Price for Nutrition dari Tufts University Amerika Serikat yang digunakan oleh Indonesia. Ada di sini nih, ya kan? Bagaimana nomor 22? Nomor berikutnya, standar komposisi gizi healthy disusun oleh FAO. Ya, hati-hati. FAO di sini adalah pihak yang menggunakan ya, menggunakan standar. Dia menggunakan standar dan dia menetapkan standar tersebut ya. Tapi dia bukan yang menyusun. Bedakan menyusun, menetapkan dan menggunakan. FAO di sini adalah menggunakan dan menetapkan. Penyusunannya tidak dijabarkan di teks ini. Jadi salah. Ya. Terakhir, harga pangan di Indonesia tidak terjangkau bagi seluruh masyarakat. Betul ya, dikatakan di situ bahwa ya sebagian besar masyarakat Indonesia ya karena aspek yang tidak bisa dijangkau oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ya adalah standar komposisi gizi dari HDB. Jadi jawabannya betul. Jawabannya adalah SSB. Betul banget jawaban teman-teman di kolom chat. Seperti itu. Kita akan bahas kemungkinan sampai nomor 25. Oke, kita masuk soal berikutnya. Soal nomor 23. Berdasarkan teks tersebut, masalah kesehatan yang diderita oleh sorry, Putri Bajrakitiyaba adalah, nah kalau yang kayak gini memang kita perlu melihat teksnya dulu ya. Di paragraf pertama dikatakan ya pingsan karena masalah jantung ya, karena masalah jantung. Di situ sudah sangat jelas pingsan karena masalah jantung. Jadi jawabannya adalah yang A. Masalah kesehatan yang diderita adalah gangguan jantung. Lanjut. Frasa negeri gajah putih pada paragraf kedua digunakan untuk menyebut kata gajah putih udah pasti Thailand. Itu sudah mendarah daging lah kata gajah putih. Jadi tidak perlu lagi kita perdebatkan. Lanjut, nomor 25. Kutipan di atas dapat diungkapkan dengan kalimat. Nah, ibaratnya kalau soal-soal seperti ini, kita disuruh merangkum lagi kata-kata atau merangkum lagi kalimat yang sudah ada di teks gitu kan. Aktivitas anak gunung Krakatau di Selat Sunda menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dalam 2 hari terakhir. Setidaknya Selasa kemarin terjadi gempa vulkanik dalam dan dangkal di kawah gunung itu sebanyak 32 kali. Lebih tinggi biasanya yang hanya 2-9 kali.
Peningkatan aktivitas normal tersebut terjadi sejak Selasa pukul 00.00. Akibat peningkatan aktivitas ini, Direktorat Vulkanologi meningkatkan statusnya menjadi waspada dari status aktif normal level 1. Ibaratnya nomor 25 ini pengen supaya kita menceritakan ulang dengan bahasa yang lebih singkat. Jawabannya adalah yang A. Aktivitas anak gunung Krakatau di status sudah meningkat dalam 2 hari terakhir sehingga statusnya menjadi level 2. Oke, ini karena waktu masih ada, mungkin aku maksimalkan sampai nomor 30 ya. Lanjut, nomor 26. Intisari. Kalau kita ngomongin intisari, kita ngomongin ide pokok atau inti dari teks tersebut apa, gitu kan. Kalau teman-teman baca, itu di nomor 26 ini, sebenarnya paragraf ini menjabarkan mengenai ya penjelasan alasan dibalik fenomena pekerja anak karena tuntutan ekonomi memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi di situ kalau teman-teman baca secara utuh gitu satu paragraf ini ngomongin tentang tradisi atau budaya membantu orang tua sehingga anak-anak menjadi pekerja karena alasan ekonomi keluarga. Seperti itu. Oke, kita masuk soal nomor 27. Ya, mengenai pernyataan yang sesuai dengan kutipan di atas. Ya, kita lihat dulu masing-masing pernyataannya, kita analisis apakah sebagian besar penduduk di Belanda menyetujui eutanasia, ya. Kita coba analisis dulu. Sebagian besar penduduk di Belanda menyetujui eutanasia, betul ya? Karena 3/4 atau 75%, ya, 75% penduduk menyetujui undang-undang tentang eutanasia. Ada di mana, ya kan? Ya, angket yang disebarkan pun menunjukkan paling sedikit 3/4 penduduk Belanda cenderung memilih hak individu untuk mati atau eutanasia. Jadi kalau 3/4 berarti 75%. 75% berarti sebagian besar. Dia sebagian besar itu setuju, ya kan? Sebagian besar penduduk kecewa terhadap pelaksanaan, nggak kecewa, bahkan dia setuju gitu kan, memilih hak individu untuk mati, mentolerir, ya. Bukan mentolerir itu bukan berarti menyetujui. Mentolerir itu ibaratnya kayak membiarkan aja gitu, tapi nggak menyetujui juga. Memperdebatkan nggak ada di sini. Menerapkan juga nggak ada. Jadi jawaban yang paling tepat sesuai dengan kata ini adalah yang B, yang A ini. Sebagian besar penduduk di Indonesia menyetujui eutanasia. Karena 75% penduduk Belanda sudah memilih hak individu untuk mati atau eutanasia. Kita lanjut soal nomor 28. Gagasan pokok paragraf ini. Nah, kalau gagasan pokok kita perlu membaca, ya, bagaimana membaca paragraf masing-masing secara utuh gitu kan. Di sini, ya, di sini satu paragraf awal aja, sebenarnya satu kalimat awal aja yang kita notice. Salah satu hal penting dalam manajemen diri adalah keterampilan mengukur diri. Udah. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita harus mengukur diri. Disesuaikanlah dengan paragraf terakhir. Sebaiknya kita harus terampil mengukur diri. Jadi gagasan pokok itu adalah penggabungan, sebenarnya penggabungan antara, ya, kalimat awal dengan kalimat akhir. Sama-sama ngomongin mengukur diri. Sama-sama ngomongin mengukur diri. Di sini ada kita harus mengukur diri. Karena kenapa? Di sini dijelaskan kenapa harus dia mengukur dirinya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 29. Pernyataan yang sesuai dengan kutipan di atas. Kita coba analisis satu-satu. Yang A. Usaha perikanan di provinsi Babel berkembang dengan pesat. Usaha perikanan Babel sangat potensial untuk dikembangkan. Ya, ingat, dia tidak ada kata-kata berkembang dengan pesat. Cuman di sini sangat potensial untuk dikembangkan. Intinya kita masih masih
Kalau sangat potensial untuk dikembangkan masih berupa opini. Tapi kalau berkembang pesat, ini berupa fakta banget, ya, sangat berupa fakta. Berkembang pesat berarti sudah kejadian gitu. Padahal sejatinya dia belum kejadian. Lanjut. Ya, budidaya perikanan di Babel sudah optimal. Hati-hati teman-teman, sudah optimal. Nggak ada kata-kata sudah optimal. Bayangkan di sini aja masih berupa prediksi, sangat potensial untuk dikembangkan, tapi di sini udah ngomongin sudah optimal. Jadi salah ya, yang B ini. Lanjut, yang C. Hasil tangkapan di Provinsi Babel sangat tinggi. Apalagi ini, padahal belum kejadian, masih masih praduga, sangat potensial untuk dikembangkan, tapi dia udah ngomong, hasil tangkapan kita sangat tinggi. Jadi jawaban C itu salah. Yang D. Pertumbuhan ekonomi di Babel dapat dipacu dengan pengembangan usaha perikanan. Betul, ya. Sesuai dengan kalimat kedua. Pengembangan tersebut dapat berupa pengembangan budidaya perikanan skala kecil maupun menengah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Maksud kalimat berakhir pada kutipan tersebut adalah, ya, coba kita lihat kata berakhir. Ya, kata berakhir ada di kata-kata tenis meja berasal dari Eropa, ya kan? Tenis meja mulai populer pada pertengahan abad ke-19 dengan beberapa nama. Permainan tersebut dikreasikan sebagai permainan hiburan setelah makan malam. Selanjutnya permainan tersebut mendapatkan wadah. Kata berakhirnya di mana dia? Maksud kalimat berakhir. Oh, mungkin maksud kalimat terakhir kali ya. Maksud kalimat terakhir, ya. Di sini berarti. Maksud kalimat terakhir itu coba kita analisis. Selanjutnya permainan tenis meja mendapatkan wadah resmi pada 15 Januari tahun 26 atas prakarsa George Lehmann dari Jerman, ya. Jadi jawabannya kalau maksud kalimat terakhir adalah yang C. Organisasi tenis meja dunia terbentuk tanggal 15 Juni 1926 atas ide dari George Lehmann. Intinya adalah kita disuruh meringkaskan kalimat terakhir. Seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan soal literasi bahasa Indonesia. Monggo kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang soal literasi bahasa Indonesia. Ada atau tidak? Atau sudah cukup? Aman? Cukup ya. Baru satu orang nih. Aman. Oke. Oke, siap? Oke. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman dalam pelajaran literasi bahasa Indonesia sesi pertama ini. Aku cukupkan. Kita ketemu lagi nanti jam setengah 4 ya, 15.30 di Suktes PPU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.